Tawakkaltu Allahu la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ready to tour of duty to Majalengka, West Java for meeting and socialization. Rasa cinta yang dulu telah hilang kini berseri kembali. Telah kau coba lupakan dirinya, hapus cerita lalu dan lihatlah dirimu bagai bunga di musim semi yang tersenyum menatap indahnya dunia yang seiring menyambut jawaban segala gundamu. Walau badai menghadang, ingat lakukan selalu saja menjagamu. Alhamdulillah sampai di Cikinjing, bertemu dan sosialisasi dengan para sponsor sekitar 20 orang yang akan join di Aroyan cabang Majalengka. Kenalkan nama saya Kenalkan nama saya Pak Yudi. Saya memang salah satu dirut PT Aroyan Cahaya Mandiri. Tapi kehadiran saya ke sini bukan hanya sebagai perwakilan dari PT Aroyan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ada kabar baik tentang penempatan tenaga kerja di negara Saudi Arabia. Jadi penempatan ini sekarang menggunakan sistem SPNK 1A, yang mana sistem penempatannya ini berbeda dengan penempatan negara lain ataupun yang sebelum-sebelumnya.
Jadi skema ini hanya untuk khusus 49 PT yang tergabung dalam konsorsium. Jadi PT-PT ini ditentukan oleh Kemnaker, DP2MI, dan Kemenlu. Jadi PT-PT ini mungkin berubah setelah nanti evaluasi 6 bulan. Jumlahnya ini bisa aja berubah. Tapi untuk 6 bulan ini sementara kita menjalankan apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Jadi skema menggunakan aplikasi Siap Kerja. Aplikasi Siap Kerja itu produk dari Kemnaker. Jadi nanti poinnya ada perbedaan antara penempatan pekerja migran yang prosedural dan unprosedural. Dilihat dari ID pekerja migrannya. Jadi ini berbeda dengan penempatan lain. Mungkin langsung ID tenaga kerja ya. Ini sebelum proses ID tenaga kerja dilakukan proses pembuatan ID aplikasi Siap Kerja. Mungkin belum pada paham, nanti kita beritahu karena ini harusnya pekerja migrannya sendiri yang harus mengisi, yang harus membuat aplikasi ini. Jadi sponsor itu yang katanya dulu sponsor mungkin sekarang pengantar kerja atau pendamping kerja ya. Kita tujuannya hanya membantu, mengantarkan, mengarahkan, mensosialisasi, termasuk PT-nya sendiri. PT-nya sendiri itu bukan hanya untuk merekrut. PT itu sebenarnya tidak boleh merekrut. Mereka harus bekerja sama dengan dinas sebenarnya. Tapi kalau untuk arah ke situ mungkin butuh waktu lama. Jadi sekarang dipergunakanlah cabang-cabang yang ada di dinas kabupaten kota. Jadi poinnya juga 49 PT ini tidak hanya bertugas merekrut, tapi tetap semua bertugas mensosialisasikan. Seperti saya sekarang di sini. Tadi ada kawan di Kertajati, ada kawan di dekat daerah mana itu. Jadi ada 3 PT sekarang yang sosialisasi. Nah, tujuannya sama, untuk kepentingan 49 PT, bukan hanya PT saya aja. Tapi karena kebetulan saya ada cabang di sini, ya nggak apa-apa lah saya yang mewakili. Jadi prosesnya nanti, pertama itu adalah pembuatan aplikasi Siap Kerja. Jadi pekerja migran itu bikin ID, masuk di link, didaftarkan dengan upload dokumen-dokumen yang punya. Prioritas dokumen itu KTP dengan ijazah, tapi lebih bagus ada kartu keluarganya dengan ini, jadi sekali kerja. Setelah itu setelah pembuatan ID, mereka harus diwajibkan untuk sidik jari Tasel. Sidik jari Tasel ini kalau yang kemarin itu nanti kan, setelah ada visa, setelah ada paspor, ada ini baru sidik jari. Kalau ini enggak, yang resmi ini duluan di depan. Sebelum medikal malah. Jadi sidik jari untuk Jawa Barat sementara ini ada di Jakarta. Nah, nanti gampang lah, bisa ke kantor saya dulu, kita kasih pengantar, baru sidiknya. Itu menunggu hasil itu kurang lebih 4 jam. Setelah ada hasil, baru bisa langsung medikal. Kalau emang ini harus dibawa, bagus pagi. Biar lebih cepat, anaknya tidak terlalu lama menunggu. Jangan siang, apalagi sore. Karena untuk durasi menunggu hasil pijarnya itu paling lama 4 jam. Kalau medikal, ya kan? Kalau sore, nanti medikalnya besoknya lagi. Nunggu lagi hasil medikal, berarti bisa 3 hari di Jakarta. Seperti itu. Lebih baik pagi lah. Jadi, apa yang misalnya ini Bapak Ibu misalnya mendaftar atau sebagai pengantar PT Aroyan, belum tentu yang proses PT Aroyan. Gitu. Karena 49 PT ini mempunyai job 1000. Jadi ada 49.000 visa. Ini dibagi rata 49 di sistem acak. Itu tidak ada masalah. Dia tidak ada persaingan fee atau apa. Nah, jadi memang sudah diatur skema ini oleh tim
untuk membedakan yang prosedur dan non prosedur, jadi lebih gampang. Kemarin kita kerjasama dengan Mabes Polri, poinnya cukup gampang untuk membedakan prosedur dan prosedur. Pekerja migrannya itu membawa ID aplikasi siap kerja. Tanpa itu hati-hati, ini rawan di jalan. Mau backingnya siapa nggak bakal kuat. Gitu. Jadi siapkan dokumen itu sebelum awal, bikin aplikasi siap kerja, baru ke Jakarta. Seperti itu. Kalau memang berat, susah, kita bisa bantu di kantor pusat. Dengan syarat, semalamnya kirimlah dokumen itu. By WA nggak apa-apa, nanti kita buatkan aplikasi itu. Ya, itu tidak ada masalah. Jadi setelah itu anak-anak medikal, ya kan, dari urutannya, medikal dia menunggu itu di tempat transit. Ini kumpulan transit 49 PT. 49 PT kumpul di titik ini, transit ini. Jadi ngacak itu semua. Ya. Habis medikal, selesai fit, ada dua. Bisa bikin rekom langsung, bisa masuk BLK langsung. Tapi kalau saya cenderung, ya, kalau dokumen masih ada yang kurang-kurang, BLK dulu sambil menunggu. Tapi kalau dokumennya lengkap, langsung bikin rekom ID. Gitu. Saya nggak tahu Majalengka bisa nggak sebelum fit bisa nggak bikin AK1 seperti interview awal. Saya nggak tahu di dinas Majalengka. Bikin kartu kuning. Bikin kartu kuning, interview. Jadi anak di Jakarta fit, anak nggak perlu pulang lagi. Udah ngadap ya? Udah ngadap ke dinas. Karena udah ngadap ke dinas, tinggal minta tolong bikinin ID-nya. Bisa nggak itu di Majalengka? Bisa. Oh, kalau bisa lebih enak. Jadi anak nggak pulang lagi, nggak ada transport. Cuman sekarang yang kerja lebih capek itu sponsor. Karena sekarang Majalengka minta legalisir. Legalisir, Pak. Legalisir apa? Akte itu semua legalisir. Aku adalah lelaki yang tak pernah kenal menyerah. Aku adalah mimpi-mimpi bagi setiap dirimu. Di saat engkau merasa terpuruk, aku selalu ada untuk dirimu. Aku tak pernah mengenal semua kata-kata mengalah untuk mendapatkan semua apa yang aku inginkan. Di saat engkau merasa terpuruk, aku selalu ada untuk dirimu. Jadi sambil menunggu paspor, mereka masuk BLK. BLK itu kan 2 minggu paling cepat. Jadi setelah dia 2 minggu dia kompetensi, dia lulus, dia bisa proses lanjut. Nggak lulus, dia ulang lagi. Gitu. Jadi sambil menunggu itu anak-anak paspor, bagus di BLK. Jadi nggak pulang pergi, yang istilahnya menghabiskan waktu. Mudah-mudahan Majalengka bisa ya, saya demen kalau bisa, soalnya lebih memudahkan. Terus setelah itu BLK sama, proses STEM bisa OPP, dulu PAP, sekarang OPP namanya. Habis itu langsung beli tiket. Pemberangkatan itu bukan hanya satu PT, 49 PT. Karena semua pengerjaan ini, semua visa ini dijadiin satu. PT A, B, C, D sama semua. Makanya itu termasuk mengenai cost structure. Ya, cost structure itu sekarang ditentukan dari tim. 49 PT berkomitmen untuk menentukan cost structure yang sama. Jadi anak-anak nanti ditanya misalnya dapat uang saku berapa, sponsor ini sama.
Makanya dibuatlah skema yang dengan kontraktor yang sama 49 PT. Jika ini ditemukan di lapangan ada perbedaan, PT dari 49 ini akan dikenakan sanksi. Ini lelaki yang selalu untuk dirimu. Aku bukan dia yang pantas untukmu. Aku tak pernah berkata what am I supposed to do. Aku ini adalah lelaki yang tak pernah kenal kata menyerah. Oh, oh yeah. Di saat engkau merasa terpuruk, aku selalu ada untuk dirimu. Ku ini lelaki yang selalu untuk dirimu. Aku bukan dia yang pantas untukmu. Aku tak pernah berkata what am I supposed to do. Aku ini adalah lelaki. Oh, aku ini lelaki yang selalu untuk dirimu. Yeah, aku bukan dia yang pantas untukmu. Aku tak pernah berkata what am I supposed to do. Aku ini adalah lelaki. Aku ini adalah lelaki, yeah. Aku ini adalah lelaki yang tak pernah kenal kata menyerah. Oh yeah. Aku adalah lelaki yang tak pernah kenal menyerah. Aku adalah mimpi-mimpi bagi setiap dirimu. Di saat engkau merasa terpuruk,